selamat pagi, semangat pagi dan salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring seni budaya di kelas 7 semester ganjil. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar seni teater, yaitu bab 7, meragakan adegan fragmen. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain akting teater. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang ketiga, siswa mampu melakukan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang keempat, siswa mampu mengasosiasikan teknik dasar akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Yang kelima, siswa mampu mengkomunikasikan penampilan teknik dasar bermain akting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara secara lisan ataupun tertulis. Agar pembelajaran ini bisa tercapai, diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga menyimak dengan baik. Jangan lupa persiapkan segala sesuatu yang butuh dipersiapkan dan ikuti serta tonton video ini sampai selesai. Selamat belajar. Coba kalian amati gambar berikut ini dengan seksama. Ya, apakah kalian pernah melihat pementasan drama? Selanjutnya, apakah kalian pernah bermain drama? Ya, kira-kira menurut kalian bagaimana sih akting kalian jika kalian bermain drama? Apakah itu seni teater? Ya, mari kita telusuri apa pengertian teater. Iya, teater berasal dari kata teatron dari bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan dan ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Nah, dalam arti sempit, teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Yaitu arti luas teater dan arti sempit teater. Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak laku atau acting, dengan atau tanpa dekorasi didasarkan pada konsep naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik dan nyanyian maupun gerakan. Nah, itu adalah media-media dari seni teater. Nah, apakah kalian tahu apa itu fragmen? Iya, fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Itu pengertian dari fragmen. Fragmen juga sering disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan banyak babak maupun adegan. Nah, sebelum memainkan naskah teater yang panjang dan cukup rumit, sebagai latihan permulaan dapat dimainkan cuplikan adegan yang diambil dari sebuah naskah teater yang sudah ada ataupun membuat naskah tersendiri. Begitupun pementasannya tidak perlu di atas panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup teater. Cukup pentaskan fragmen kalian di depan kelas.
penampilan fragmen yang harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Dalam seni teater dikenal dengan beberapa teknik dasar akting, seperti yang akan dibahas berikut ini. Istilah akting pasti sudah tidak asing. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, atau bertingkah laku menirukan tingkah laku orang lain. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan akting? Ya, akting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Seorang pemeran itu harus memiliki modal akting. Dari mana modal akting tersebut? Ya, modal akting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Itu adalah modal akting. Untuk menampilkan akting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Nah, latihan itu meliputi yang pertama olah tubuh, yang kedua olah vokal, dan yang ketiga adalah olah rasa. Yang pertama adalah olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater dan menjadi pusat perhatian penonton saat aktor teater berada di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol isyarat dalam bermain teater, serta tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, sehat, segar, dan menyenangkan. Mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh dari kepala sampai bagian kaki ataupun sebaliknya. Nah, buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan gembira. Ya, yang pertama, bagian kepala. Contoh latihan pada bagian kepala berdasarkan petunjuk berikut ini, silakan kalian lihat. Yang kedua adalah bagian tangan. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Yang ketiga adalah bagian badan. Bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Yang keempat adalah bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerak tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Ini bagian yang keempat. Yang kelima, bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak, berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Yang kedua, olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Ini hanya sekedar untuk menambah wawasan. Intonasi adalah nada suara irama bicara, alunan nada dalam melafalkan kata-kata sehingga tidak datar atau tidak monoton, dan berfungsi membuat pembicaraan lebih menarik dan tidak membosankan. Itu namanya intonasi.
Diksi adalah pemilihan kata untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras dan berfungsi untuk memberi kejelasan suara dari kata yang diucapkan. Itu yang dinamakan diksi. Dan artikulasi yaitu hubungan antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya yang bertujuan untuk kejelasan bunyi suara yang dikeluarkan oleh organ produksi suara. Itu namanya artikulasi. Untuk latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Seperti kita lihat berikut contohnya bentuk mulut waktu mengucapkan A, I, E, U, O. Bisa kalian terapkan di rumah, bisa juga kalian latihkan. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah atau puisi, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, serta tempo dan irama. 1. Tekanan kata. Tekanan kata merupakan tekanan pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Contohnya berikut ini yang digarisbawahi adalah kata yang perlu mendapatkan penekanan. Penekanan kata dari kalimat untuk menonjolkan isi perasaan dan pikiran dari kalimat itu. Dan perhatikan dan dengarkan dengan seksama contoh dari tekanan kata. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu 10 tahun yang lalu dia terbaring. Contoh yang ketiga, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Dan selanjutnya, ini adalah kata-kata yang digarisbawahi itu memiliki penekanan yang berbeda dengan kata yang tidak digaris bawah. Silahkan kalian bisa mempelajari. Yang kedua adalah jiwa kalimat. Merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Nah, coba latihkan kata apa dengan perasaan yang berbeda. Ya, contohnya adalah kata apa itu dengan nada sedih. Apa? Nah, begitu contohnya. Kita lanjut. Kata apa lagi? Tapi menggunakan nada gembira apa? Kita beri contoh 3, yaitu dengan nada yang marah. Apa? Nah, itu ada perbedaan antara untuk perasaan yang berbeda-beda jenis kalimat ya. Yang ketiga adalah tempo dan irama. Adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi. Latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda, cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Yang ketiga, olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi, mengolah rasa dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, emosi dengan latihan olah rasa. Yaitu yang pertama latihan konsentrasi, latihan imajinasi, dan latihan ingatan emosi.
Yang pertama, latihan konsentrasi, yaitu latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Yang kedua, latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama. Yang ketiga, latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosi, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegelian, lucu, tertawa, terbahak-bahak, dan berbagai emosi lain. Ya, demikian materi pembelajaran hari ini. Untuk tugas uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Yang pertama, mengapa seorang aktor atau aktris atau juga pemeran teater harus berlatih olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan teater dan fragmen? Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan menghubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Mapel Seni Budaya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan Ibu ucapkan salam sehat dan semangat pagi, semangat belajar. Sampai ketemu di materi selanjutnya.